Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng dari Tanah Dayak yang berjudul Kura-Kura dan Kera. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan, klik tombol like-nya atau jempolnya dan bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng Nusantara ini ke khalayak yang lainnya. Selamat mendengarkan. Suatu ketika kura-kura pergi mandi ke sungai bersama-sama dengan kera. Sedang asyik mandi, mereka melihat pohon pisang hanyut. "Kita ambil saja pohon pisang itu untuk ditanam," usul kera. "Baiklah, saya akan berenang membawa pohon pisang itu kemari," jawab kura-kura. "Kita bagi dua saja, bagian sebelah atas untuk saya dan bagian sebelah bawah untukmu," kata kera. Kera berpikir bagian sebelah ujung tentu tempat tandan pisang itu melekat. Bila ia memilih bagian itu, maka ia akan cepat menikmati buahnya kelak. Kera lalu menanam pisang miliknya di dekat perapian. Dengan demikian daunnya cepat menjadi kuning, sehingga kera mengira pisangnya sudah masak. Ketika perutnya sudah lapar, mulailah kera makan daun pisang yang ditanamnya pagi tadi. Pucuknya sudah habis, lalu batangnya dapat giliran. Akhirnya habislah riwayat batang pisang bagian kera itu. Kura-kura lain halnya. Ujung sebelah bawah yang menjadi bagiannya ia tanam di sisi tangga. Beberapa hari pucuknya mulai kelihatan, lambat laun menjadi daun. Kian hari daunnya bertambah banyak dan batangnya bertambah tinggi. Setahun kemudian muncullah jantungnya terus menjadi buah. Makin lama makin besar juga dan akhirnya masak. Sayang sekali kura-kura tidak pandai naik seperti kera. Ia cuma memandang saja ke atas walaupun seleranya keras. Tetapi untunglah karena kera pada suatu hari bertandang. Waduh, sahabatku kura-kura. Beruntung benar engkau ini. Boleh saya naik untuk kita?" tanya kera dengan suara yang manis. "Tentu saja sobat," jawab kura-kura. Ia tidak kikir dengan makanannya. "Boleh saya cicipi lebih dahulu?" tanya kera. "Silahkan, siapa melarang kamu?" jawab kura-kura tulus. "Ah, enak sekali, cobalah sebiji lagi," kata kera seraya mencicipi yang lainnya lagi. Bukan cuma sebiji, tetapi sudah bersisir-sisir pisang itu habis, namun belum sebiji pun ia jatuhkan untuk kura-kura. "Hei sahabatku kera, jatuhkan saya barang sebiji," kata kura-kura beriba-iba. "Ah, sayang, karena amat enak," jawab kera acuh tak acuh. "Kulitnya pun jadi," kata kura-kura minta belas kasihan. "Kulitnya pun enak," jawab kera tanpa menghiraukan kura-kura. Akhirnya habislah setandan pisang itu dimakan kera. Ia amat kekenyangan. Tidak berani kera turun dari atas pohon pisang itu karena amat kenyang. Akhirnya tertidurlah kera di atas. Dengan sedih menangislah kura-kura. Ratap tangisnya terdengar oleh kukang. "Hei sahabatku, kura-kura yang baik hati, apakah gerangan yang menyedihkan hatimu sehingga kau menangis sesedih ini?" kata kukang. "Betapa hati saya tidak akan sedih melihat kera setega itu. Setandan pisang yang saya pelihara dengan susah payah habis dimakannya," jawab kura-kura. "Jangan bersedih sahabatku kura-kura, miringkan badanmu dan sambutlah kera itu dengan bagian kulitmu yang tajam itu. Nanti dia saya kejutkan," kata kukang. Pelan-pelan kukang naik, sementara itu kura-kura siap dengan sisi kulitnya yang tajam untuk menyambut kera. Ketika sampai di atas, kukang berteriak senyaring-nyaringnya sehingga kera terkejut dan jatuh. Pecahlah perutnya yang buncit itu karena kulit kura-kura.
Baiklah, saya berdagang kapur dari tulang kera ini, kata kura-kura pada dirinya sendiri. Tulang kera itu dibakarnya menjadi kapur sirih dan dijualnya untuk sekawan kera yang lain. Amat laris kapur sirih yang dijual kura-kura itu. Kapur, kapura, tulang bakai, matai hahang, pipi bahandang, kuman tulang kulai. Aduh, maaf ya pemirsa kalau salah pengucapannya. Yang artinya kapur kapura, tulang kera mati sengsara, merah bibir makan tulang temannya. Coba dengar apa kata kura-kura itu, kata seekor kera yang sedang asyik menginang. Dia menghina kita, baiklah kita tangkap dia, jawab kera yang lain. Beramai-ramailah kawanan kera itu menangkap kura-kura. Tentu saja kura-kura tidak dapat membela diri karena ia lemah serta tidak cepat lari. Kita cincang saja dia, usul yang seekor. Senang benar hatiku mendengar kebaikanmu, hei sahabatku kera. Akan bertambah indah kiranya kulit saya ini bila benar kalian hendak mencincang saya. Lihatlah kulit sisi saya ini, alang kepalang selesai ibu ukir dulu, karena parang ibu tidak mempan, jawab kura-kura tertawa terbahak-bahak. Jangan kita cincang dia, malah membuat dia beruntung saja kalau begitu. Kita tumbak saja dengan alu dari ulin biar mati, usul yang lain. Terima kasih hei sahabatku yang baik hati. Lihatlah rusuk saya ini tidak terlalu rata. Dulu ketika ibu saya menumbuk dada saya, alu ulin itu patah sehingga alang kepalang bagusnya dada saya ini. Tolonglah tumbuk saya beramai-ramai agar dada saya ini bisa rata, kata kura-kura sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak dapat kita berbuat begitu. Jangankan mati, malah membuat rupanya menjadi bagus. Kita bakar saja agar dia mati, kata yang lain lagi. Terima kasih, terima kasih. Belalang saya sudah cukup hitam, tetapi dada saya masih kekuning-kuningan karena dulu api ibu saya mati ketika sedang membakar saya. Syukurlah bila sahabat-sahabatku mau membantu membakar saya agar kulit saya hitam seluruhnya, tidak mudah dilihat oleh musuh saya, jawab kura-kura. Kenapa sulit-sulit? Jangan kita turutkan kehendaknya itu. Lebih baik kita benamkan saja ia ke dalam danau itu agar ia mati lemas, usul kera yang tertua. Mati saya kalau dihukum begitu, ampunilah kesalahan saya, tangis kura-kura. Tidak ada ampun untukmu. Engkau telah membunuh saudara kami, sebab itu engkau pun harus mati, seru semua kera itu. Tangis kura-kura makin menjadi-jadi. Ia meronta-ronta melepaskan diri, tetapi apa daya, kura-kura binatang lemah. Akhirnya ia pun dilemparkan oleh kawanan kera itu ke tengah-tengah sebuah danau. Terima kasih hei kera yang dungu, danau ini rumahku yang aman, kata kura-kura tertawa seraya menyelam ke dasar danau. Kurang ajar, ia telah menipu kita, teriak seekor kera yang paling garang. Kita panggil saja badak untuk membantu kita minum air danau ini sampai kering, usul kera yang paling cerdik. Usul itu diterima dan badak pun setuju membantu. Sepotong gabus dijadikan penyumbat pantat badak agar air tidak keluar. Sementara itu air sungai pun makin kering dihirup oleh badak. Kini sadarlah kura-kura bahwa nasibnya terancam. Ia menangis terseduh-sedan di dasar danau. Sementara itu air makin berkurang juga, sedangkan kawanan kera sudah mengelilingi danau itu untuk menjaga agar kura-kura tidak melarikan diri. Seduh-sedan kura-kura terdengar oleh kepiting. Hei kura-kura, apakah gerangan yang menyebabkan kau sesedih ini? Tanya kepiting dengan belas kasihan.
Tidakkah kau tahu umur kita hanya beberapa waktu lagi, hai sobatku kepiting? Tengoklah, kera-kera itu makin mendekat kemari, dan sementara itu air danau ini makin kering juga. Bila sudah kering, maka mereka akan menangkap kita serta membunuh kita, jawab kura-kura. Janganlah engkau sedih, kura-kura. Saya akan mengatasi persoalan ini. Tinggallah di sini dan bersembunyilah di bawah-bawah lumpur itu, kata kepiting seraya melangkah perlahan-lahan menuju badak yang sedang asik menghidup air danau itu. Tanpa diketahui oleh badak, kepiting perlahan-lahan naik kakinya dan dengan cepat mencabut gabus penyumbat pantat badak itu. Tanpa dapat dibendung lagi, air bagai dicurahkan dari beratus-ratus tempayan mengenangi kembali danau yang nyaris kering itu, sehingga tidak seekor pun kera itu sempat menyelamatkan diri. Semuanya mati lemas. Untunglah masih ada beberapa ekor kera yang bunting tua dan tidak turut pekerjaan itu. Kalau tidak, tentu tidak akan seekor kera pun hidup pada saat ini. Kera yang hamil dan tertinggal itulah yang menjadi keturunan kera-kera yang ada sampai saat ini. Tamat pemirsa dongeng yang berjudul Kera dan Kura-kura atau Kura-kura dan Kera. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.